Hai, kembali lagi bersama kami di LPK Arum Tegal. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memasang lengan kemeja yang baik. Jadi bukan masalah benar, tetapi baik. Baik dalam artian di sini kita memasang lengannya agar tidak keriting. Terkadang itu kan kita kalau memasang lengan ada bagian-bagian yang keriting atau biasanya kita sebut dengan jitet kali ya. Bahasanya jitet itu apa sih? Pokoknya gitu. Jadi ada lengan-lengan yang kejahit. Nah, itu akan mengurangi nilai estetika. Bukan masalah benar atau salahnya, tetapi dilihat dipandang itu tidak kurang enak lah. Nah, sekarang kita akan memberikan pelajaran bagaimana sih caranya memasang lengan yang baik. Oke, langsung aja kita mulai, nggak usah berlama-lama. Nah, di sini itu kita ada kemeja. Ini kemeja korpri, di mana di sini kita lengan yang belum terpasang. Nah, jadi untuk bagian depannya itu lapisan depan atau kerah juga itu semuanya sudah terpasang. Jadi di sini kita fokus pada bagaimana caranya masang lengan biar tidak keriting. Nah, sebelum kita memasang lengan agar tidak keriting, untuk bagian samping, bagian sisi namanya, bagian sisinya itu kita jahit terlebih dahulu. Seperti biasa, kuncian di awal, kuncian di akhir, jadi bagian sisi kita jahit. Kemudian bagian bahunya di sini juga kita sudah jahit. Jadi di sini kita benar-benar hanya tinggal memasang si lengannya ini. Untuk belahannya, belahan belandanya sendiri juga kita sudah jahit. Nah, langsung aja ya. Nah, ini untuk mencari tahu titik atasnya, titik puncak lengannya, bagian tengah pada sisi ini, kita coba lipat. Sisi ini kan ada depan sama belakang. Nah, itu kan ada jahitan. Di bagian situ kita lipat. Nah, nanti sejatuhnya bagian atasnya itu yang ketemu sama bahu. Nah, di situ kan kelihatan ya. Jadinya itu tidak pada bagian yang ada jahitan bahunya. Nah, itu kan meleset agak mundur. Itu adalah titik tengahnya. Jadi bukan titik tengahnya itu bukan ada pada garis bahunya ini. Kalau sisinya tadi di bagian samping itu kita samakan, kita lipat. Nah, nanti kita bagian atasnya tidak di posisi yang ada jahitannya ini. Nah, agak mundur ke belakang. Jadi jatuhnya itu ada di bagian belakang. Kenapa demikian? Karena biar membagi antara depan dan belakang dia sama. Terus kemudian ujungnya itu kita cekris sedikit. Hanya sedikit aja. Ini kan untuk bagian ini kan untuk bagian si kerung itu masih ada kampuh. Nah, bagian kampuhnya itu kita ujungnya cekris sedikit aja. Jadi jangan terlalu masuk. Setidaknya sedikit aja, hanya untuk menandai bahwa itu adalah titik tertingginya. Jadi untuk tengah bagian atas sama tengah bagian bawah itu ada tandanya. Kalau tengah bagian bawah di jahitan sisi tadi, kalau bagian atas itu ada di cekrisan ini. Nah, kemudian kalau sudah kita siapkan lengannya yang tadi sudah dibuat mansetnya. Jadi ini mansetnya itu sudah kita buat terlebih dahulu sebelum dipasangkan kepada kerung lengan. Nah, bagaimana caranya? Yang udah ada belahannya seperti ini, yang sudah ada belahan belanda seperti ini, kita letakkan di bagian belakang. Makanya untuk patokannya belahan itu ada di sisi punggungnya lengan, jadi di belakang. Nah, ini kita posisikan di belakang. Titik tengahnya untuk lengannya itu sama puncak lengannya kita cekris sedikit. Nah, si cekrisan ini tadi bagaimana caranya?
nanti bisa ketemu dengan cekrikan yang ada di si badannya. Jadi cekrisan lengan bertemu dengan cekrisan badan. Paham ya? Nah, si belahan itu ada di belakang. Sudah? Kalau sudah, nah ini nanti si cekrisan tadi ketemu cekrisan kan ya? Udah. Nah, setelah ketemu cekrisan, kemudian yang bagian bawah itu kita jarumin juga. Bagian bawah itu ada sisinya kan. Di bagian lengan itu ada jahitan sisi, sedangkan di pakaiannya sendiri, di badannya sendiri itu ada jahitan sisinya juga. Nah, jahitan sisi yang pada bagian lengan diketemukan juga dengan bagian sisi di badannya. Nah, dari situ aja kan sudah terlihat ya, nanti kita masangnya akan lebih memudahkan kita. Untuk lebih memudahkan kita lagi, bisa kita gunakan jarum pentul biar posisinya itu antara atas sama bawah dia tidak geser-geser. Kita bisa lihat juga untuk tanda kapur tanda jahitan yang sudah kita berikan, kita longok sedikit bagian dalam sama bagian luar. Nah, untuk bagian sisi bawahnya, bagian sisi sampingnya itu, yang jahitan ketemu jahitan, nah tengah jahitan kita ketemukan dengan tengah jahitan. Setelah itu kita jarum. Posisi kampuhnya itu lebih baik kita buka, karena biar nggak ngedibel. Jadi untuk kampuhnya itu kita buka, satunya buangnya ke badan depan, satunya buang ke badan belakang. Terkadang kan ada yang namanya kampuh tutup ya, kita sudah belajar untuk kampuh tutup. Nah, ini kita menggunakan kampuh buka. Biar salah satu sisinya itu dia tidak tebel, atau kata-katanya biasanya mendibel. Gedibel, bahasanya gedibel. Bahasa apa itu, Bu? Nah, kemudian sudah. Kalau sudah kita rata semua jarumin, nah setelah kita jarumin, kita mulai akan menjahit sesuai dengan garis rudder yang sudah kita tandain sebelumnya. Jadi usahakan jika menjahit untuk pemula, kita ngikutin si garis rudder. Jadi bikin garis ruddernya dulu. Nah, nanti kemudian kita ikutin jahitannya. Nah, ini untuk pemasangan si lengan, cara menjahitnya itu jangan dari bagian badan. Jadi nanti untuk posisinya kita jahitnya itu dari dalam. Nah, dari posisi si kerung lengan. Jadi jangan dari posisi si ininya, si badannya. Nanti kita enak jahitnya, karena si lengannya ini pasti dia lebih besar setidaknya 0,5 daripada 0,5 cm daripada si badannya. Jadi kalau kita menjahitnya dari yang kainnya itu lebih kecil, secara otomatis logikanya bagian yang lengannya ini yang lebih besar setidaknya 0,5 cm ini dia bakalan keriting karena dia lebih besar. Makanya kita utamakan di bagian yang lebih besarnya terlebih dahulu. Biar kelihatan sama mata kita, makanya ini posisinya di bagian atas untuk yang lengannya. Nah, nanti yang ketemu sama mesinnya ini, yang bawah ini, nanti yang bagian si ininya, si badannya. Jadi berbeda kalau dengan yang obras. Tapi kita bahas yang ini dulu. Nah, langsung ya. Nah, jadi posisinya seperti ini. Menjahitnya. Nah, kemudian saat kita menjahit, usahakan kita jahit dari bagian ketiaknya terlebih dahulu. Jadi bukan dari puncak lengannya, tapi dari bagian ketiaknya. Kenapa demikian? Karena jika kita menjahit dari atas, itu tidak salah, tetapi double jahitan itu akan berada di puncak. Paham ya? Jadi double jahitan, kuncian jahitan akan berada di puncak lengan. Jika seperti itu dari jauh, itu akan kelihatan. Tapi berbeda ceritanya jika kita menjahitnya mulai dari si ketiak. Nah, kalau kita mulai dari si ketiak, nanti kan kita jahitan kuncian awal sama kuncian akhir, tumpukan jahitan itu berada di si ketiak. Jadi tidak nampak.
Tidak mungkin kan kita lewat-lewat kemana-mana menggunakan tangan hello, say hello, tangannya di atas terus, kan nggak mungkin ya. Jadi lebih rapi, di atas itu tidak ada double jahitan, paham ya? Untuk kuncian jahitannya ada di bawah. Nah, kita mulai dari kurung lengan ini. Oke, kita langsung mulai jahit. Jangan lupa dilepasin itu si jarumnya sedikit demi sedikit. Ikutin rudder yang sudah kita buat sebelumnya. Harus konsisten ngikutin rudder. Jangan bikin garis sendiri, oke? Jadi kita ngikutin rudder. Nah, sambil ditata, kita sambil nata biar si lengannya itu tidak menggelembung. Penting adalah jahitannya saat kita lewat itu. Jadi ruddernya itu, yang garis ruddernya itu yang terpenting dia tidak bergelembung. Jadi sisi-sisinya sebelahnya garis rudder itu agak bergelembung itu nggak masalah. Yang penting saat kita bagian lewatin itu yang ada jahitannya itu dia tidak bergelembung. Nah, ini tangan kita sambil mengarahkan agar tidak bergelembung. Nah, sambil kita arahkan. Nah, ini kan kita agak buang-buang ke. Nah, buangnya itu jangan langsung ke bawah semua. Nanti kalau enggak dia menggelembung di akhir. Buangnya samping kanan sama kirinya bagian mesin. Nah, ini ya. Kita buang nih, tangan kita ini sambil buang sambil jalanin mesin. Nah, kalau sudah kita kunci, kita gunting. Guntingnya mepet biar tidak 2 kali gunting. Jadi sekali gunting dia udah langsung bersih. Sudah kan? Nah, kalau sudah kita jahit, sudah kita kunci, kemudian nanti tinggal diobras. Nah, ini bisa dilihat bagian depannya dia tidak keriting. Nah, karena itu tadi kita sudah bagi antara sisi atas sama sisi bawahnya. Nah, bagian bawah itu dia ketemu. Jahitan ketemu dengan jahitan. Nah, yang bagian atas cekerikan juga ketemu dengan cekerikan. Ini ya, maaf agak bureng. Nah, itu bisa dilihat. Nah, jadi seperti itu. Sudah jadi. Nah, nanti ini untuk bagian sisi satunya kita buat sama seperti bagian yang kita pasang ini tadi. Sampai di sini sudah jelas ya. Jika belum jelas bisa tanyakan di grup nanti. Oke, paling seperti itu aja untuk pemasangan lengan.